Kita berada di Kori Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti menunggu. Jadi itu ada ruang tunggu untuk menghadap raja. Di sana adalah tempat penjagaan. Di sini ada pintu yang di situ ada angka tahunnya 1792. Dihitung angka Masehi dalam Jawa 1718. Ini Sri Manganti ini dibangun, diselesaikan ketika desain sudah di PP2, diselesaikan oleh PP3 dan juga dilanjutkan oleh PP4 dan juga PP10. Jadi semua raja itu kelihatannya mengadakan sebuah perawatan juga renovasi, dan itu ditandai dengan tanda tangan beliau. Terutama yang sangat terlihat adalah PP4 dan PP10. Kalau tahunnya jelas itu PP3 ya. Nah ini simbol ini sama tadi dengan yang di Kamandungan. Ratu itu Amurba Wiseso, sama menguasai dan mengatur. Itu sama juga yang di sebelah kiri itu Amurba Wiseso, sama ratu itu. Sama, ini juga sama, cuman dia dibentuk ya dan mengatur ya. Nah itu masa PB4 beliau merenovasi ini, maka Melati itu ada 4, 1, 2, 3, 4 titik. Di situ ada titik bulat itu 4 ya. Kalau kita berbicara Paku Buwono 4, tulisan Jawa Paku Buwono ping itu po diwulu cecak itu ping. Paku Buwono ping 4 karepe ngono juga. Itu sengkala nomor namanya. Nah, di sini yang di sebelah sini PP10 itu jelas pakai angka Romawi. Huruf huruf balok. X-nya itu. Ya, PB X. PB-nya kecil bawah itu X 10. Ya kan? X-nya 10. Nah, itu P-nya itu bolak-balik, P-nya, B-nya di bawah jajar 2 itu. PB. B-nya melungker-lungker. Ya. Wah, yang rancang itu bagus juga itu. Yang rancang. Ya, memang dulu. Nah, ini ada tempat lampu dulu sebelum ada lampu listrik. Oh, itu lampu ya. Ini untuk lampu ting dulu. Itu untuk tempat tiang, ondo itu dulu. Oh, iya. Untuk menyalakan. Ya, oke. Ya, ping. Nah, ini penting ini. Ya. Nah, ini yang harus perlu. Ya, Ini itu. Ini 1887 ini masa PP3. Jadi ini direnovasi, bangun direnovasi 2003 maka itu Jawa itu berbunyi Winangun Hing Warso Warso B Itu tahun B 1887 Masehi 1816 Jawa. Ini ada simbol 2 ornamen. Itu lingga. Ini lingga. Lingga ini adalah laki-laki. Adam lah kalau di Islam. Nah, itu Yoni, lingga Yoni itu perempuan. Hawa lah dalam Islam apa tadi? Adam dan Hawa lanang itu. Jadi kita itu lahir dari 2 sosok itu, maka kita harus bisa melihat seperti mirror ini, kaca. Ini kan Introspeksi kaca. kaca Ya lihat kaca bergolo. Kaca bergolo, punya lagi bisa jadi kaca. Besarkan hati kamu untuk melihat dirimu. Besarkan dirimu supaya kamu lihat. Jangan tidak kelihatan. Maka kalau kita lihat, kita introspeksi, oh saya itu dilahirkan dari bapak ibu. Bapak ibu dari siapa? Dari sana. Terus akan ketemu sebagai kita. Jelas. Maka juga kaca ini untuk simbol kalau kita masuk ke keraton, apakah kita sudah pas, sudah rapi, sehingga kita perlu mengatur diri. Oke, kita masuk ke halaman keraton. Ini baru
Ini panggung Sanggo Panggung. Reksa Tenggorok. Oh, Reksa Tenggorok. Reksa Tenggorok. Ini namanya juga ada berapa nama. Satu bernama Panggung Sanggabuana, ada orang kata Po Agung Sinanggabuana, bisa gitu. Ada juga Reksa Tengoro. Kenapa Reksa Tengoro? Karena dulu ada big band-nya untuk memberikan tengara waktu. Itu di sana. Nah, panggung ini berbentuk segi 8. Dia bersab sampai 6. 6. Ya, sub 6. Nanti bisa diambil dari sana. Iya. Nah, kenapa 6? Yaitu tadi mengacu pada panca indera yang 5. Yang 6 adalah indera ke-6, maka di sana ada tusuk saji. Untuk komunikasi dengan yang gaib, yang halus, itu pakai indera ke-6. Itu. Nah, maka di situ yang sangat terlegenda adalah untuk ketemu salah satunya yang paling terkenal dengan Kanjeng Ratu itu. Tapi juga tidak luput dari yang ada di Merapi, di Lawu, dan di Kertawano. Itu yang di Merapi, Kanjeng Ratu Sekar Daton, di Lawu adalah Sinun Lawu, di Kertawano Kanjeng Ratu Koloyuwati. Itu bisa disonding dari tempat ini oleh raja. Nah, ini berbentuk segi 8. 8 ini menunjukkan sifat alam yang pernah diturunkan di cerita wayang, yaitu Wahyu Hastabrata. Bumi, geni, banyu, angin, surya, candra, kartika. Ini berbicara suasana, ini berbicara sifat bumi. Jadi pemimpin harus mengetahui sifat bumi, harus mempunyai watak bumi adalah tetap. Jangan sampai jadi pemimpin itu esok dele sore tempe. Ya, kayak itu, Tidak ada kepastian, maka sifatnya bumi itu ketetapan. Geni adalah tahu sendiri, semangat, kehidupan dan segalanya. Banyu adalah wening. Keheningan, wening, menggunakan kejernihan pikiran. Ya. Bumi, geni, banyu, angin, surya itu matahari. Itu kalau kita jadi pemimpin itu tidak pilih-pilih, tidak boleh tebang pilih. Seperti matahari itu menyinari seluruh, tidak tebang pilih. Memberi pepadang. Nah, memberi cerahan yang jelas. Bumi, geni, banyu, angin, surya, condro itu memberi keterangan tapi dingin. Jangan kamu nerangi tapi dengan marah-marah dan menghukum orang jadi takut, tapi dengan kedinginan, santun, itu memberi pencerahan. Bumi, geni, banyu, angin, surya, condro, kartika itu jangan takut menjadi pemimpin. Kalau kamu ada sebuah kementokan, kegelapan, itu masih ada pelita, maka bintang itu munculnya di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan masih ada pelita. Jadi selama kamu tetap sujud kepada Yang Maha Kuasa, pelitakan. Bumi, geni, banyu, angin, surya, condro, kartika. Suasana itu jagat raya yang tak terbatas. Bumi ini adalah satu planet yang berada di jagat raya. Nah, itulah. Maka kita harus mengakui kebesaran Allah yang penguasa jagat, Rabbul Alamin, penguasa jagat raya. Tidak bumi saja, Rabbil Alamin. Oke, Sambil gambar. boleh